A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, topik kita kali ini membahas pertanggungjawaban hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan fuad atau hati itu semuanya akan ditanya tanggung jawabnya. Jadi semua akan ditanya tanggung jawab dari hati. Karena peran kolbu terhadap anggota tubuh yang lain dan kedudukannya yang sangat penting bagaikan seorang raja yang mengatur anak buahnya, di mana seluruh anggotanya tersebut bergerak dan bekerja sesuai dengan perintah sang raja, kolbu atau hati. Maka Rasulullah SAW bersabda, ingatlah bahwa dalam tubuh itu ada segumpal darah. Bila ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya, dan bila ia rusak, maka rusak jugalah seluruhnya. Itulah kolbu atau hati. Dikutip dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara-saudariku, jadi hati merupakan raja dari seluruh anggota badan, di mana mereka melaksanakan segala apa yang diperintahkannya sesuai amal perbuatan. Tidaklah benar kecuali bila diawali dengan niat yang benar di dalam hati. Sebab hati itulah yang kelak bertanggung jawab atas sah tidaknya segala amal perbuatan kita. Setiap pemimpin bertanggung jawab terhadap semua hal yang dipimpinnya. Dengan demikian, meluruskan dan membuat niat menjadi benar adalah pekerjaan yang paling utama yang harus dilaksanakan oleh hamba-hamba yang meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu dinilai dari niat yang tumbuh berasal dari dalam kolbu atau hati. Memeriksa atau menghisap dan mengobati penyakit-penyakit hati adalah suatu kewajiban setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena kita manusia, Dia ciptakan hanyalah untuk beribadah lahir dan batin kepadanya. Karena itulah fitrah manusia ada 3 dalam pembagian kolbu atau hati. Yang pertama, kolbu hati yang selamat atau sehat. Kedua, kolbu hati yang mati. Ketiga, kolbu hati yang mengandung penyakit-penyakit yang dikatakan sakit. Nah, kita akan membahas, saudara-saudariku, semoga bermanfaat. Yang pertama, hati yang selamat, sehat, atau qalbun salim adalah hati yang hanya dengannya manusia dapat datang dan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selamat diakhiri dengan hari kiamat, yaitu pada hari di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali manusia yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, sehat. Kolbu yang selamat ini adalah hati yang selamat dari setiap hawa, keinginan, kehendak yang menyalahi kehendak perintah Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari setiap subhat dan kesalahpahaman yang bertentangan dengan kebaikan atau kebenaran. Sehingga sang hati ini selamat dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala
dan lepas dari perbuatan yang menjadikan hakim selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya membuahkan keikhlasan dalam setiap perilaku yang sesungguhnya pun merupakan rangkaian ibadah kita semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan segenap mahabbah, tunduk, pasrah dan tawakal, taubat, takut dan penuh harap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila ia mencintai sesuatu, maka ia mencintainya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan bila ia membenci sesuatu, maka ia pun membencinya hanya karena Allah Subhanahu wa taala jua. Bila ia memberi, hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan bila ia melarang ataupun mencegah sesuatu, itu pun hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tidak hanya sampai di situ, ia pun terlepas dari segala ketundukan dan pertahkiman kepada setiap hal yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kolbu, hatinya terikat sangat kuat kepada ajaran ataupun contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik setiap ucapan maupun perbuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Yang kedua, kita akan membahas tentang kolbu, hati yang mati. Adalah hati yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kepadanya dengan tidak menjalankan perintah dan hal apapun yang diridhoinya. Hati yang seperti ini selalu berada dan berjalan bersama hawa, keinginan, nafsu, kehendaknya, walaupun itu dibenci dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak peduli apakah Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya ataukah tidak. Bila ia mencintai sesuatu, maka ia mencintai sesuatu karena mengikuti hawa nafsunya, keinginannya. Dan bila ia membenci sesuatu, maka ia membencinya karena hawa nafsunya. Begitu juga apabila ia menolak dan mencegah sesuatu, hawanya telah menguasainya dan menjadi pemimpin sekaligus pengendali bagi dirinya. Kebodohan dan kelalaian adalah supirnya. Ia diselubungi, dipenjara oleh kecenderungan kecintaannya kepada dunia, yaitu hal-hal selain Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Hatinya telah ditutupi oleh selubung kabut gelap cinta kehidupan dunia dan hawa nafsunya. Ia tidak menyambut dan menerima panggilan Allah Subhanahu wa taala, seruan Allah taala, seruan tentang hari kiamat, karena ia mengikuti setan yang menunggangi hawa nafsunya. Hawanya telah membuatnya tuli dan buta, sehingga ia tidak tahu lagi manakah yang batil dan manakah yang hak. Maka berteman dan bergaul dengan orang-orang yang hatinya telah mati seperti ini berarti mencari penyakit. Ketiga, kita akan membahas kolbu, hati yang sakit. Hati yang hidup namun mengandung penyakit-penyakit. Hati semacam ini mengandung dua unsur, yaitu di satu pihak mengandung iman, ikhlas, tawakal, muhabbah dan sejenisnya yang membuatnya menjadi hidup. Namun di pihak lainnya mengandung kecintaan, kecenderungan kepada hawa nafsu seperti cinta, senang pada kehidupan dunia, sombong, egois, ego, harga diri tinggi, keluhan, iri dengki, emosi, dan sifat-sifat lain yang mencelakakan dan membinasakannya. Hati seperti ini diisi oleh dua jenis santapan, yaitu santapan berupa seruan panggilan dan perintah Allah Subhanahu wa taala
dan Rasulnya akan hari kiamat, dan santapan lainnya berupa panggilan kecintaan kepada dunia yang akan disambutnya dari kedua seruan panggilan inilah yang paling dekat kepadanya. Saudara-saudariku, dimanapun dirimu berada, maka dari itu hati yang pertama itulah yang selamat karena sehat dari berbagai macam hati, dari berbagai macam penyakit hati, senantiasa kusuk, tunduk, bersifat lembut. Sedangkan hati jenis kedua itulah hati yang mati, dan hati jenis ketiga yaitu hati yang sakit karena mengandung penyakit dan mungkin bisa kembali dengan selamat atau sehat, atau ia akan celaka, mati. Wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 macam isi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Jar, dan kita renungkan untuk diri kita kembali. Yang pertama, perbaiki sampanmu karena lautan sangat dalam. Kedua, siapkan perbekalanmu karena perjalanan masih jauh. Ketiga, ringankan beban dosamu karena siksaan sangat berat. Keempat, ikhlaskan semua amalmu karena Tuhan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sangat melihat apa yang engkau lakukan. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Segala kesalahan dan kehilafan datangnya dari saya, dan segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati, supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati, supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr 103 ayat 1 sampai dengan 3. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.